Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul The Black Phone yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang diculik oleh pembunuh misterius bernama The Grabber dan dikurung di ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan telepon hitam yang bisa menghubungkannya dengan arwah para korban sebelumnya. Dengan bantuan mereka dan kemampuan adiknya, anak laki-laki tersebut berusaha mencari cara untuk melarikan diri dan mengalahkan penculiknya. Film diawali dengan latar tahun 1978 di kota Denver Utara, di mana terdapat sebuah keluarga dengan kakak adik bernama Vinny dan Gwen. Mereka kini tinggal bersama ayahnya bernama Terence. Ibunya mereka sudah meninggal dunia akibat bundir, sehingga Terence kini menjadi suka mabuk-mabukan di rumah, hingga terkadang bersikap kasar kepada kedua anaknya tersebut. Meski kota Denver terlihat damai, namun ada kasus penculikan anak SMP bernama Bruce Yamada, yang juga merupakan teman satu sekolah Finn. Terlihat Bruce yang menghilang setelah bertemu dengan sebuah mobil van berwarna hitam dengan tulisan Abracadabra, dan media menyebut penculik tersebut dengan nama The Grabber. Ketika sampai di sekolah, terlihat ada dua murid yang sedang bertarung, yang salah satunya adalah sahabat Finn bernama Robin. Semua murid pun tampak bersorak melihat kebrutalan Robin. Ketika di kelas, tampak Finn yang naksir dengan salah satu murid di kelasnya. Setelah selesai kelas, Finn ternyata adalah salah satu murid yang sering dibully di sekolah. Finn sering membantu Robin belajar matematika, sehingga Robin membalasnya dengan menjaga Finn agar tidak dibully di sekolah. Adegan lalu berpindah ke Gwen yang dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk menemui detektif bernama Wright dan Miller. Mereka hendak meminta penjelasan ke Gwen yang pernah bermimpi tentang The Grabber. Polisi menanyakan mimpi tersebut karena sebelumnya Gwen sempat menceritakan mimpi itu ke adiknya Bruce, jika The Grabber menculik kakaknya menggunakan mobil van dengan balon hitam di dalamnya. Ternyata polisi juga menemukan balon hitam di beberapa tempat penculikan. Namun Gwen mengatakan jika ia tidak pernah berada di tempat kejadian atau mendengar informasi tentang balon tersebut dari orang lain, karena kejadian tentang penculikan Bruce tiba-tiba muncul begitu saja di mimpinya. Sebelum polisi pergi, Gwen pun sempat mengatakan jika terkadang mimpinya itu bisa jadi kenyataan. Setiap hari Jumat sepulang sekolah, Gwen selalu menginap di rumah temannya. Sedangkan Finn balik ke rumah seperti biasa dan nonton film horor hingga ketiduran sambil memegang mainan senter-senteran kecil berbentuk roket Saturn. Akan tetapi keesokan paginya, Finn terbangun karena mendengar teriakan Gwen yang sedang dihukum oleh Terence, karena polisi datang ke kantornya untuk menanyakan tentang mimpi Gwen. Hal tersebut pun membuat Terence murka, karena ia tidak mau putrinya nanti berakhir sama seperti mendiang istrinya, yang bundir karena overthinking memikirkan mimpinya. Namun di lain tempat, Robin sempat bertemu dengan mobil The Grabber, dan sejak saat itu, Robin pun dinyatakan menghilang. 1 minggu telah berlalu. Finn masih memikirkan nasib sahabatnya Robin. Saking gelisahnya, Finn pun meminta Gwen untuk mencari keberadaan Robin lewat mimpinya. Namun tentu saja, hal tersebut tidak semudah itu, karena mimpi-mimpi itu biasanya muncul secara tiba-tiba. Gwen pun kembali ke kamar dan akhirnya berdoa agar Tuhan memberi petunjuk tentang keberadaan Robin di mimpinya. Keesokan harinya, para detektif kembali menemui Gwen. Namun sayangnya, mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Setelah berita hilangnya Robin, Finn pun kembali menjadi sasaran empuk geng pembuli, dan Gwen yang sempat membantu juga ikut diserang. Untungnya luka mereka tidak terlalu parah dan masih bisa masuk sekolah. Ketika di kelas, semua murid disuruh memilih teman kerja kelompoknya sendiri. Finn hampir tidak mendapatkan teman. Namun untungnya, gadis yang disukai Finn bernama Donna mau jadi rekan satu kelompoknya. Dan seperti biasa, di hari Jumat sepulang sekolah,
Gwen menginap di rumah temannya. Dan pada saat suasana sudah sepi, Finn yang sedang berjalan sendirian balik ke rumah, akhirnya bertemu sosok The Grabber yang mengaku bekerja sebagai pesulap paruh waktu. Dan Finn pun akhirnya menjadi korban The Grabber berikutnya. Setelah dibius, Finn akhirnya tersadar di sebuah ruangan basement kedap suara dengan sebuah kasur, telepon hitam yang kabelnya sudah putus, jendela berteralis yang letaknya cukup tinggi, juga lorong kecil menuju toilet, dan terdapat beberapa gulungan karpet besar. The Grabber pun marah, karena tadi Finn sempat melukai lengan kirinya dengan mainan senter roketnya. Sebelum pergi dan mengunci Finn di sana, The Grabber pun berjanji tidak akan menyakiti dirinya, meskipun dirinya sudah melukai tangannya. Sementara itu, Gwen dan Terence pun sangat terpukul, begitu mengetahui jika Finn lah yang menjadi korban penculikan. Ketika sendirian dan sudah putus asa, tiba-tiba telepon hitam tersebut berdering. Namun tidak ada seorang pun yang bicara saat Finn mengangkatnya. The Grabber yang sudah berada di belakangnya mengatakan kalau telepon itu tidak pernah berfungsi sejak ia kecil. Ia juga mengatakan kepada Finn kalau ia tidak akan bisa berteriak meminta tolong, karena ruangan itu sudah ia modifikasi menjadi kedap suara. Setelah The Grabber pergi, Finn lagi-lagi dikejutkan dengan telepon yang berdering. Namun sayangnya, tidak ada suara apapun. Setelah Finn baru bangun tidur, ia pun kembali dikejutkan oleh kehadiran The Grabber, yang sudah berada di depannya dengan topeng yang hanya menutupi mulutnya. Finn pun mengatakan kalau ia butuh makan, namun The Grabber mengatakan kalau Finn harus menunggu, karena ia tidak bisa memberikan makanannya sekarang. Sebelum pergi, The Grabber pun mengatakan jika ia hanya ingin melihat kondisi Finn. Setelah pergi dan Finn lanjut tidur, lagi-lagi teleponnya berdering, dan kali ini terdengar suara bocah laki-laki. Finn yang ketakutan pun langsung menutup teleponnya. Namun telepon tersebut berdering kembali, dan Finn pun memberanikan diri untuk mendengarkannya. Ternyata suara di telepon itu adalah Bruce Yamada, korban The Grabber di awal film tadi. Bruce memberitahu Finn jika keramik di lorong ada yang longgar dan bisa dilepas. Lalu tanah di bawahnya dapat digali oleh Finn. Bruce memberitahu bahwa sebelumnya ia sudah menggali tanah tersebut. Namun ia tidak punya cukup waktu untuk menggali sampai keluar basement. Itu artinya yang menghubungi Finn adalah arwahnya Bruce. Tak lama kemudian telepon pun terputus. Di malam itu, Gwen bermimpi tentang Bruce yang diculik oleh The Grabber dengan balon hitam. Juga Finn yang berusaha keluar dari suatu tempat berpintu hitam dengan tembok bata dan tertulis nomor 1242. Gwen yang terbangun dari tidurnya pun berusaha mencari rumah tersebut. Namun sayangnya, ia tidak menemukan apa-apa. Sementara itu di basement, Finn sedang menggali lantai yang diberitahu Bruce. Tanah-tanah itu pun dimasukkan ke dalam toilet, sedangkan lubang di lantainya ditutup dengan karpet. Keesokan harinya, The Grabber datang memberi sepiring snack dan soda. Namun anehnya, kali ini pintunya tidak ia kunci. Tepat sebelum Finn membuka pintunya, tiba-tiba telepon kembali berdering. Dan yang sekarang berbicara adalah arwah dari korban lainnya, yaitu bocah pengantar koran bernama Billy. Ia pun memperingatkan Finn agar jangan naik ke atas, karena itu hanyalah jebakan, di mana The Grabber sudah menunggu dan akan menyiksa Finn dengan tali pinggannya hingga pingsan. Meski begitu, Finn tetap nekat membuka pintu dan naik tangga secara perlahan-lahan. Tapi untungnya, Finn tidak sampai ke lantai atas dan langsung balik turun ke bawah. Ternyata ucapan Billy memang benar, karena The Grabber memang sudah menunggu Finn di atas dengan tali pinggang di tangannya. Keesokan harinya, Billy kembali menelpon untuk memberitahu Finn jika ada sebuah kabel yang dulu ia sembunyikan di selipan tembok dan bisa digunakan untuk membobol teralis. Namun karena jaraknya terlalu tinggi,
Finn pun menyandarkan karpet ke tembok, lalu memasukkan kabelnya ke dalam karpet hingga mengikat teralis. Setelah itu, Finn memanjat tembok dengan kabel, dan akhirnya berhasil membuka teralis jendela di basement tersebut. Di lain sisi, Gwen pun mendapatkan penglihatan di mimpinya tentang Billy yang diculik ketika sedang mengantar koran. Selain itu, ia juga melihat wujud The Grabber dengan topeng serta balon hitam yang menjadi ciri khasnya. Gwen pun memberanikan diri untuk menjelaskan mimpinya soal The Grabber kepada ayahnya. Terence pun mengingatkan putrinya tentang mendiang ibunya yang bundir karena terlalu percaya dengan mimpi-mimpinya. Gwen pun berusaha meyakinkan Terence kalau mimpi-mimpinya mungkin bisa jadi petunjuk untuk mencari keberadaan Finn. Mendengar hal tersebut, ia pun akhirnya luluh dan mau berkeliling malam-malam mencari rumah nomor 1242 sesuai mimpi Gwen. Di lain sisi, dua detektif kemarin sempat mendatangi rumah nomor 1242 dan bertemu seorang pria bernama Max. Begitu detektif masuk, Max yang memang mengikuti kasus penculikan selama ini langsung menjelaskan hasil pengamatannya sendiri, yaitu kemungkinan besar The Grabber memiliki rumah dengan basement. Dan ia juga sudah memperkirakan di manakah tempat The Grabber tinggal. Max ternyata tinggal di luar kota, dan rumah itu adalah milik saudaranya. Beberapa saat setelah detektif pergi, kamera pun perlahan-lahan turun ke basement, yang ternyata Finn memang berada di rumah tersebut. Finn pun masih berusaha menggali tanah di bawah lorong. Namun tak lama setelah itu, The Grabber datang membawa makanan sambil bertanya siapa namanya. Namun Finn malah berbohong, sehingga The Grabber langsung membuang makanannya, karena ia sudah tahu nama asli Finn dari koran. Setelah The Grabber naik ke atas dan lagi-lagi tidak mengunci pintunya, Finn menyalakan senter roketnya untuk menyinari sekeliling basement, karena ia seperti melihat sesuatu. Lalu tampak ada korban lainnya dari The Grabber bernama Griffin. Ia pun mengatakan bahwa The Grabber pasti akan segera membunuhnya, karena cepat atau lambat, saudaranya Max pasti menyadari keberadaan Finn di dalam basement itu. Griffin juga mengatakan kalau Finn sebenarnya bisa kabur malam itu dengan mengendap-endap melewati The Grabber yang ketiduran di atas, lalu membuka gembok yang dulunya milik Griffin dengan kode yang sempat ia tulis di tembok basement, yaitu 23317. Griffin juga menjelaskan kalau The Grabber sangat suka bermain sebelum membunuh para korbannya. Maka dari itu, ia sengaja tidak mengunci pintu agar setiap korbannya terpancing naik ke atas, dan di saat itulah mereka akan disiksa karena dianggap bocah nakal yang berusaha kabur. Itulah alasannya kenapa Finn masih hidup sampai sekarang, karena The Grabber tidak akan membunuh korbannya sebelum mereka terpancing jebakannya. Mumpung The Grabber sudah ketiduran, Finn pun nekat mengendap-endap ke atas, melewati The Grabber dengan hati-hati, dan akhirnya berhasil membuka gembok sesuai kode dari Griffin. Namun sayangnya, aksinya tersebut ketahuan karena ada anjing yang menggonggong. Finn sempat kabur keluar dan berteriak meminta tolong. Namun sayangnya, The Grabber berhasil menangkapnya dan mengembalikannya ke basement. Keesokan paginya, Finn kembali mendapat telepon dari korban The Grabber selanjutnya, yaitu Vance Hopper, yang merupakan seorang anak berandalan. Scene lalu beralih ke Gwen, yang bermimpi tentang Vance ketika ditangkap polisi karena berbuat rusuh di sebuah minimarket. Vance sempat menulis nomor 7741 di salah satu tangan korbannya. Setelah itu, Gwen ikut naik bersama Vance yang dibawa masuk ke mobil polisi, dan terdengar suara Finn dari radio mobil yang sedang berbicara dengan Vance. Sampai akhirnya, mobil tersebut pun berhenti di depan rumah bernomor 7741, dan Vance pun turun sambil menyumpah-nyumpahi rumah tersebut. Dari mimpi itu, Gwen pun tahu bahwa ada rumah lain bernomor 7741
dengan ciri-ciri yang sama seperti mimpinya. Sementara itu di basement, Vance memaksa Finn untuk membunuh The Grabber. Ia juga disuruh membobol area tembok di lorong dengan tutup toilet, lalu membuka 2 skrup di baliknya dengan bagian flush toilet yang akan membawanya ke sebuah kulkas penuh daging, dan seharusnya Finn bisa keluar dari basement dengan mendobrak pintu kulkas tersebut. Namun sayangnya, kulkas tersebut ternyata terkunci dari luar, sehingga Finn pun tidak bisa keluar dari sana. Finn yang putus asa dan menangis, lalu kembali ditelepon, yang ternyata kali ini adalah sahabatnya Robin. Robin menyemangati Finn dan mengingatkannya kalau Finn harus berani melawan The Grabber meski ia orang dewasa. Robin tahu jika Finn adalah sosok yang tidak kenal putus asa dan selalu bangkit kembali setiap terkena pukulan. Itulah alasan mengapa Robin mau berteman dengan Finn. Setelah itu, Robin menyuruh Finn mengisi gagang telepon dengan pasir, lalu mengajarkannya cara menghantam The Grabber secara efektif. Sementara itu di tengah derasnya hujan, Gwen sedang mencari rumah nomor 7741. Setelah berputar ke sana kemari, Gwen tiba-tiba dikagetkan oleh kelima arwah korban The Grabber agar ia berhenti tepat di depan rumah 7741. Saat itu juga, Gwen langsung menelepon detektif kemarin dan menceritakan mimpi sekaligus temuannya, yang akhirnya polisi serta detektif pun langsung pergi ke rumah tersebut. Sementara itu, The Grabber membeli karung yang akan ia gunakan untuk mengubur Finn setelah nanti dibunuh. Di lain sisi, ketika sedang menghirup narkoba di ruang tamunya, Max pun melihat peta penelitian kasus penculikan, dan ia baru sadar jika pengamatannya selama ini menunjukkan jika lokasi The Grabber adalah di rumah tersebut. Max pun terlihat sangat gelisah. Meskipun begitu, ia tetap memberanikan diri turun ke basement dan akhirnya menemukan Finn di sana. Namun sialnya, The Grabber akhirnya sampai ke rumah dan langsung menghantam kepala Max hingga tewas menggunakan sebuah kapak. Ia juga menaruh anjingnya di dekat pintu keluar agar Finn tidak bisa kabur. Setelah itu, The Grabber pun hendak menghabisinya. Namun untungnya Finn berhasil menghindar dan mulai menggunakan perangkap yang sudah ia persiapkan. Finn pun berlari ke lorong toilet dan langsung menarik kabel agar The Grabber jatuh ke dalam lubang, hingga kakinya patah terbentur teralis. Setelah itu, Finn menghantam The Grabber berkali-kali dengan gagang telepon berisi pasir. Setelah itu, Finn mencekik The Grabber sekuat-kuatnya dengan kabel telepon. Dan di saat-saat terakhir, kelima korban yang telah meninggal, yaitu Bruce, Billy, Griffin, Vance, dan juga Robin, mengatakan lewat telepon bahwa mereka memang mati di tangan The Grabber. Namun sekarang, Finn yang akan membalaskan dendam mereka. Setelah itu, Finn pun langsung mematahkan lehernya. Ia lalu mengambil daging dari kulkas dan memberikannya ke anjingnya agar bisa keluar dari basement dengan aman. Sementara itu, di rumah 7741, polisi menemukan ruang basement yang ternyata berisi kuburan dari kelima korban The Grabber. Dan sudah ada satu lubang lagi yang sudah disiapkan untuk Finn. Di lain sisi, tempat Finn disekap rupanya adalah rumah 1242, sesuai dengan mimpi Gwen. Dan ternyata, kedua rumah itu hanya berada berseberangan. Setelah semua yang terjadi, Finn bukan hanya berhasil bebas, namun ia juga telah membalaskan dendam kelima korban dengan membunuh The Grabber. Gwen akhirnya bertemu kembali dengan Finn, dan tak lama kemudian disusul oleh Terence yang datang ke tempat kejadian. Ia pun tampak begitu terharu dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini sudah sering bersikap kasar, juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gwen. Setelah melalui insiden mengerikan dan berhasil membunuh The Grabber, kini tidak ada lagi yang berani membuli Finn. Ia juga sekarang jauh lebih pede dan tidak canggung lagi saat berada di samping Donna.